Yang mencari ketegangan dalam film kasus kriminal, maka yang satu ini bisa memuaskan para penggemar film misteri. The Culprit 2009 adalah film Korea di mana mengisahkan tentang rentetan kejadian pasca pembunuhan. Dalam film ini, penonton diajak untuk memahami betapa rumitnya proses pembuktian tersangka. Selain itu, dengan jalan cerita yang cukup rumit, film ini mampu membawa penontonnya untuk ikut pusing dan berpikir keras dalam memecahkan misteri. Langsung saja, berikut ceritanya. Seorang pria bernama Jusun berlari menuju ke tempat kejadian perkara. Sudah banyak polisi yang mengamankan tempat itu. Tanpa mempedulikan apapun, Jusun memaksa masuk ke dalam rumah itu dan mengklaim bahwa ia adalah suami dari si korban. Di dalam rumah itu terlihat seorang perempuan tergeletak di atas tempat tidurnya tak bernyawa. Jusun diusir dari tempat itu, namun ia menolak dan memanggil nama sahabatnya Yohun. Jusun dan Yohun adalah sahabat karib yang sangat dekat. Mereka tinggal di apartemen yang tidak terlalu jauh jaraknya satu sama lain. Kejadian malang itu terjadi di suatu malam dan mengorbankan istri Yohun. Mengetahui istri sahabatnya meninggoy, Jusun memeluk sahabatnya itu sebagai ungkapan duka cita. 6 bulan berlalu. Yohun, suami dari korban yang meninggal, terlihat masih belum bisa melupakan kejadian itu. Ia tertidur di parkiran mobil dengan dibayang-bayangi istrinya dalam mimpi. Ia pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Ternyata dirinya sedang menunggu seseorang. Seorang pria bertubuh kekar dan berpakaian rapi yang ditunggunya sudah datang. Segera Yohun menyerang orang itu dan menyekapnya di dalam mobil. Yohun menggeledah tas pria itu dan menemukan sebuah catatan bertuliskan nomor kasus kematian istrinya. Ia segera membawa orang itu ke rumahnya dan mengikat orang itu dengan lakban. Sementara itu, Dayon tengah menunggu Yohun untuk bersaksi di pengadilan. Yohun yang tengah menculik pria tadi, ponselnya tak dapat dihubungi. Terpaksa, Dayon mangkir dari persidangan dan pergi menuju ke rumah Yohun. Sementara itu, Yohun mulai menginterogasi orang yang ia culik di rumahnya. Ia bertanya apakah orang itu mengenal istrinya yang bernama Yujung. Orang itu terlihat kebingungan dan justru balik bertanya siapa itu Yujung. Ternyata pria itu tidak mengenal istri Yohun. Belum sempat melanjutkan kalimatnya, Yohun memukuli orang itu dan memaksa untuk bicara jujur. Yohun bertanya mengapa pria itu mencatat nomor kasus persidangan atas kematian istrinya di buku catatannya. Orang yang tak tahu apa-apa itu menjadi semakin bingung dan bertanya mengapa Yohun ingin mengetahuinya. Pria itu benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, apesnya si pria tak bersalah itu harus disiksa oleh suami psikopat Yujung. Setelah memukuli pria itu, Yohun kembali bertanya padanya mengapa ia ke rumah itu pasca kematian Yujung. Pria itu semakin bingung dan mencoba mengingat sesuatu. Ia kemudian mengingatnya dan mengatakan bahwa dirinya hanya penasaran dengan kasus pembunuhan yang terjadi di dekat tempat tinggalnya. Jawaban itu membuat Yohun semakin murka. Pria itu berteriak bahwa dirinya telah mengatakan yang sejujurnya. Ia memperoleh nomor perkara itu dari istrinya. Mendengar hal konyol itu, Yohun membekap mulut pria itu dan menggerutu. Yohun kesal mengapa pria itu tak mau mengatakan yang sejujurnya. Segera ia mengambil palu dan... Sudah 6 bulan pasca kematian Yujung, Yohun, suami Yujung, selalu bermimpi buruk dan dihantui oleh misteri di balik pembunuhan istrinya itu. Sahabat karibnya Yohun yang terlihat di intro film, Jusun, terpaksa menjadi tahanan polisi karena dituduh sebagai tersangka. Padahal dari lubuk hati terdalam Yohun, ia yakin jika sahabatnya itu tak akan melakukan hal keji itu padanya. Diteror rasa tak tenang dan penasaran, Yohun terpaksa menyelidiki sendiri misteri kematian istrinya. Ia tak tenang jika harus membiarkan si pembunuh sesungguhnya bebas berkeliaran di luar Hotel Prodeo. 1 bulan sebelum kejadian penculikan itu, Yohun ditelepon oleh penyidik kepolisian untuk memberikan laporan atas berkas-berkas kematian istrinya.
Yohun bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas ke kantor polisi. Di sana ia menerima sebuah box berisi barang-barang milik istrinya yang sebelumnya digunakan penyidik untuk diselidiki. Dengan dikembalikannya barang-barang itu, maka kasus pun ditutup dengan tersangkanya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Jusun. Saat menandatangani dokumen penyerahan barang bukti, Yohun melihat foto otopsi istrinya. Tanpa berkata apapun, ia langsung membawa semua foto dan berkas kasus itu lalu pergi meninggalkan kantor polisi. Adegan rebutan berkas pun terjadi. Meski dilarang membawanya, Yohun dengan sekuat tenaga menarik berkas itu dan membawanya pergi. Semenjak istrinya meninggal, Yohun enggan pulang kembali ke rumahnya. 5 bulan lamanya, ia masih tinggal di motel dekat pengadilan tempat persidangan istrinya digelar. Dengan menggunakan taksi, Yohun pulang ke motel tempat ia menginap sementara. Ia membawa semua berkas itu ke dalam kamar. Di depan motel, terdengar suara wanita memanggil-manggil namanya. Orang itu adalah Dayon, istri Jusun. Dayon meminta Yohun untuk membebaskan suaminya dari penjara. Dayon terus-menerus merengek dan memohon pada Yohun untuk memberikan kesaksian jika suaminya bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Mendengar tangisan Dayon, Yohun yang tengah berduka itu pun kesal dan mengusir Dayon dari kamarnya. Perasaan sedih, bingung, dan marah berkecamuk di benak Yohun. Setelah mendapatkan berkas perkara kasus kematian sang istri, Yohun kembali ke rumah tempat di mana istrinya meninggoy. Terlihat ada tulisan berwarna merah dari pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Tulisan itu mencoba mengatakan bahwa pembunuh yang sebenarnya masih bebas dan berkeliaran di luar sana. Yohun segera menyingkirkan polislen yang masih tertempel di pintu rumahnya. Di rumah itu, Yohun men-setting semua ruangan sama persis saat Yujung meninggoy. Ia mencocokkan semua barang dan perabot dengan foto berkas kasus istrinya itu. Setelah semua tertata, Yohun mencoba memperagakan berbagai kemungkinan bagaimana istrinya bisa terbunuh. Namun, bukan jawaban yang ia temukan, tapi perasaan sedih dan kosong berkecamuk di dalam dadanya. Bagaimana tidak, orang yang selama ini selalu berada di sisinya telah tiada dan meninggalkannya sendirian. Pagi harinya, selepas Yohun membeli beberapa kardus, ia melihat Dayon diserang oleh ibu-ibu lainnya. Mereka menggunjing suami Dayon yang kini meringkuk di penjara. Anak Dayon pun turut menjadi sasaran ibu-ibu yang emosi itu. Anak tak berdosa itu didorong hingga terjatuh. Bahkan salah seorang wanita paruh baya melarang anak Dayon untuk bersekolah di TK itu lagi. Dayon yang emosi pun langsung menjambak rambut ibu itu dan perkelahian pun terjadi. Ya, betapa sulitnya hidup Dayon. Setelah Jusun ditetapkan sebagai tersangka, semua orang mulai membuli anak dan istri Jusun yang tak bersalah itu. Dayon menggendong anaknya yang menangis itu masuk ke dalam rumah. Yohun melihat hal itu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap anak Dayon dengan perasaan bersalah. Malam harinya, Yohun sudah berada di kamarnya. Ia melihat foto-foto kenangannya bersama dengan Yujun. Hingga tiba-tiba ada orang yang mencoba membuka handle pintu rumahnya. Yohun menjadi sangat waspada di rumah bekas pembunuhan itu. Ia bergegas pergi keluar dan mendapati ada pria berpakaian rapi di sana. Pria itu terkejut melihat Yohun dan kabur dari amukannya. Yohun mulai curiga dengan orang itu. Ya, pria itu bernama Pak Samin, orang yang diculik, disekap, dan dianiaya Yohun pada adegan sebelumnya. Yohun kembali ke dalam rumahnya dan mulai memeriksa berkas perkara itu lagi. Sambil berpikir keras, ia mengamati dan mencari clue dari teka-teki yang tak terpecahkan itu. Adegan kembali ke Pak Samin yang disekap oleh Yohun. Pak Samin masih saja mengatakan jika dirinya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pak Samin berkata bahwa bukan dia yang membunuh istri Yohun. Ia meminta agar dirinya dibawa ke polisi agar bisa diperiksa secara adil. Pak Samin tetap tidak mengaku jika dia telah membunuh istri Yohun. Mendengar perkataan Pak Samin yang berbelit-belit, Yohun emosi dan mencekik pria itu. Tiba-tiba bel rumah Yohun berbunyi. Pak Samin berteriak sangat kencang untuk meminta bantuan. Adegan berganti, alur kembali mundur. 2 minggu setelah kejadian pembunuhan, Dayon berlari dengan sangat terburu-buru. Ia segera meminta Yohun untuk menyelamatkan suaminya.
Ya, suami Dayon ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan istri Yohun. Mendengar hal itu, Yohun berlari bersama Dayon untuk menghalangi penangkapan itu. Namun, polisi tetap menahan suami Dayon dan membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa. Di sana, mereka mendapatkan penjelasan mengapa Jusun ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata terdapat rambut Jusun di jenazah istri Yohun yang meninggal itu. Rambut itu terletak di bibir Yujung yang berdarah. Dayon segera menjelaskan ke petugas jika ia dan suaminya sering mengunjungi Yujung. Bahkan hampir setiap hari mereka bertemu. Namun, polisi mengatakan bahwa rambut yang ada di dalam darah itu adalah bukti di mana Jusun ada di sana saat Yujung meninggal. Rambut Jusung terjatuh di atas bibir korban yang sudah berdarah. Dayon mencoba meyakinkan polisi bahwa suaminya tidak melakukan pembunuhan itu. Yohun juga menambahkan jika Jusun sedang berada di dalam rumah saat malam pembunuhan itu terjadi. Namun, tampaknya tidak ada bukti yang menguatkan Yohun. Semua benda yang ditemukan justru memberatkan Yohun. Selain itu, CCTV sekitar jalan menuju rumah korban tidak dapat diakses karena hujan lebat yang terjadi malam itu. Mendengar hal itu, Dayon mulai emosi dan meneriaki petugas. Polisi itu meminta Dayon untuk tenang dan mengatakan bahwa Dayon juga merupakan tersangka dalam penyelidikan itu. Dayon menjadi semakin bingung mendengar hal itu. Yohun hanya bisa tertunduk dan ia tak tahu harus berbuat apa-apa. Saat ini, tak ada yang tahu siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Di ruang interogasi, polisi meminta Dayon untuk memberikan kesaksiannya. Polisi itu meminta untuk berbicara berdua dengan Dayon. Ia mengatakan bahwa rumah Dayon sedang digeledah polisi, sehingga ia tak boleh kembali ke rumahnya sendiri selama beberapa hari. Dayon masih terus mengkhawatirkan suaminya. Ia memohon kepada petugas itu untuk menyelamatkan sang suami. Dengan sangat terpaksa, polisi itu pun mengatakan bahwa ia menemukan adanya hubungan spesial antara suami Dayon dan istri Yohun. Suami Dayon itu ternyata pernah naksir dengan istri Yohun. Meskipun mereka adalah teman dekat dari zaman kuliah, namun kedekatan itu terus berlanjut ke sesuatu yang lebih intens. Dayon tidak percaya begitu saja. Ia menyangkal jika suaminya telah berselingkuh dengan korban. Dayon sudah menganggap Yujung seperti keluarganya sendiri sehingga tidak mungkin jika suaminya itu tega melakukan pembunuhan keji. Untuk meyakinkan Dayon, polisi itu menunjukkan isi SMS Jusung dan Yujung. Jusun mengirimkan pesan singkat kepada Yujung di mana ia berjanji untuk segera memberitahukan rahasia mereka berdua kepada Dayon. Yujung membalas seolah ingin agar Dayon segera tahu rahasia itu. Melihat percakapan itu, Dayon semakin geram. Ia pun tak kuasa menahan air matanya lagi. Setelah mengetahui kenyataan yang menyakitkan dari penyidik, Dayon segera pergi untuk menemui suaminya. Di sana, Jusun mencoba meyakinkan Dayon jika dirinya tidak berselingkuh dengan Yujun. Namun, akhirnya Jusun mengakui kalau dia pergi ke rumah korban tepat sebelum pembunuhan itu terjadi. Jusun berkata bahwa ia menemui Yujung malam itu untuk meminta saran setelah ia bertengkar hebat dengan Dayon. Pada malam itu, Dayon marah pada suaminya karena minum-minum berdua dengan istri orang lain. Dayon menelpon Yujung untuk meminta penjelasan. Namun, Jusun menghalangi Dayon dan membanting ponsel milik Dayon. Diperlakukan buruk oleh suaminya, Dayon mulai memberontak. Jusun justru semakin liar dan memaki-maki kakak perempuan Dayon. Hal itu membuat Dayon muak dan memaki Yujung. Ia sangat cemburu melihat suaminya sendiri dekat dengan istri orang. Dayon menangis histeris dan membuat anaknya itu ikut menangis bersamanya. Melihat pemandangan yang mensedihkan itu, Jusun malah pergi ke rumah Yujung. Adegan berganti ke Hotel Prodeo. Jusun meminta Dayon untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kali ini, Jusun memohon kepada Dayon untuk menolongnya. Dia mengatakan bahwa polisi akan mencari tahu motif pembunuhan itu. Ia meminta Dayon untuk mengatakan bahwa dirinya tak pernah punya hubungan gelap. Walaupun sangat sakit hati, Dayon mau membantu suaminya itu dan berusaha dengan berbagai cara untuk meringankan gugatan yang diajukan jaksa penuntut umum. Dayon harus menutupi kesalahan suaminya itu kepada semua orang, bahkan kepada pengacaranya sekalipun. Adegan kembali maju. Di waktu Yohun menyekap Pak Samin, ternyata tamu yang menggedor-gedor rumahnya itu adalah Dayon. Dayon meminta Yohun untuk datang ke tempat persidangan.
Yohun harus memberikan kesaksian yang meringankan Jusun. Tiba-tiba, Dayon mendengar suara teriakan dari dalam kamar bekas pembunuhan. Mendengar suara itu, Yohun justru mengunci Dayon di dalam rumahnya. Ia berkata pada Dayon bahwa Pak Samin ada di lokasi kejadian ketika malam pembunuhan itu terjadi. Melihat kondisi Pak Samin yang berdarah-darah, Dayon terlihat sangat ketakutan. Ia bertanya pada Yohun apakah pria ini tahu apa yang terjadi. Yohun mengatakan jika orang ini tak tahu apa-apa dan tidak mengatakan apapun. Segera Dayon mencoba melepaskan ikatan lakban di tangan Pak Samin. Melihat hal itu, Yohun marah dan menghentikan Dayon. Dayon tetap memaksa Yohun untuk ikut pergi ke persidangan bersamanya hari itu juga. Dayon berkata bahwa kesaksian Yohun sangat penting untuk menyelamatkan keutuhan keluarga Dayon. Namun, kata-kata itu terdengar sangat egois. Dayon hanya mementingkan keluarganya saja, sedangkan kondisi Yohun sama sekali tak ia pikirkan. Yohun berkata kepada Dayon bahwa yang terpenting baginya saat ini adalah untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya, bukan malah memberikan kesaksian di persidangan untuk melepas seorang tersangka. Yohun merasa keegoisan Dayon sangat menyakitinya. Selama 6 bulan itu, Yohun melakukan berbagai cara untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya, menyusun setiap jengkal duduk perkara hingga melakukan reka adegan secara berulang-ulang. Ia juga menyusuri setiap CCTV yang ada di jalan dan merenungi kasus itu terus-menerus. Adegan kembali mundur ke beberapa bulan sebelum persidangan. Dayon mengunjungi Yohun yang baru saja kembali ke rumah lamanya. Di rumah itu, Dayon melihat darah berceceran di kasur Yujung. Ya, saat itu Yohun baru selesai menata ulang tempat kejadian perkara. Yohun menegaskan pada Dayon untuk membantunya mencari tahu siapa dalang pembunuhan itu. Sebagai imbalan, Yohun akan bersaksi di persidangan agar suami Dayon bisa terlepas dari segala tuduhan. Dayon menyetujui semua rencana Yohun dan mulai mempelajari ulang semua berkas penyelidikan itu. Adegan kembali ke tempat dan waktu di mana Pak Samin disekap. Dengan seksama, Pak Samin mendengarkan dan memperhatikan semua yang mereka bicarakan. Yohun masih bersikeras untuk mengungkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Yohun mengatakan bahwa jika suami Dayon bukan pembunuhnya, maka Pak Saminlah yang telah membunuh istrinya. Dan sebaliknya, jika Pak Samin bukan pembunuhnya, maka suami Dayonlah yang tersangka utamanya. Mendengar suaminya dituduh oleh sahabatnya sendiri, Dayon tertunduk lemas tak berdaya. Ia tidak menyangka jika Yohun akan tega memenjarakan sahabatnya sendiri. Yohun yang kebingungan itu meninggalkan Dayon bersama Pak Samin di dalam kamar. Yohun keluar dari kamar itu untuk sejenak menghela nafas. Dalam kesempatan itu, Pak Samin mencoba untuk menyelamatkan diri dengan cara mengelabui Dayon. Ia berkata pada Dayon jika pembunuh yang sebenarnya itu adalah Yohun. Dayon merasa sangat terkejut sekaligus ketakutan mengetahui sahabatnya adalah seorang pembunuh. Dan adegan kembali mundur. Dayon teringat tentang kejadian di mana suatu hari ia berkunjung ke rumah Yohun saat di sana tak ada orang. Dayon melihat dan mengamati berkas-berkas pembunuhan itu. Ia melihat foto dengan 2 gelas kopi dan segera ia sembunyikannya ke dalam tasnya. Sebelum Yohun kembali, Dayon bergegas mencari berkas lainnya hingga akhirnya ia menemukan ponsel korban di laci meja Yohun. HP itu dinyatakan hilang dan terus dicari oleh penyidik. Bahkan pihak kepolisian menarik kesimpulan jika pembunuhnya sengaja menyembunyikan HP korban untuk menghilangkan jejak. Aksi Dayon itu diketahui Yohun. Kedatangan Yohun tampaknya membuat Dayon kaget dan menjatuhkan semua makanan yang ia bawa ke lantai. Setelah semua sisa makanan dibersihkan, Dayon bertanya kepada Yohun, kenapa ia tak mau memberikan ponsel itu pada polisi. Yohun mengatakan bahwa di dalam ponsel itu terdapat foto dan video pribadinya bersama sang istri. Yohun juga memberikan beberapa temuan di HP istrinya itu. HP Yujung ditemukan terkunci, di mana itu menandakan bahwa pelaku berusaha membuka password HP iPhone istrinya itu. Namun, salah terus hingga HP-nya terkunci. Selain itu, istrinya meninggal ketika ia tengah mengetik pesan yang akan dikirimkan untuk suami Dayon. Pesan itu berbunyi, "Dia baru saja datang." Mengetahui hal itu, Dayon merasa ada celah untuk membuktikan ke polisi jika suaminya tak bersalah. Namun, Yohun menolak untuk memberikan bukti itu ke polisi. Ia merasa masih belum selesai dengan penyelidikannya itu.
Yohun belum menemukan siapa yang dimaksud dengan dia dipesan istrinya itu. Yohun masih penasaran siapa orang yang terakhir kali mengunjungi istrinya. Adegan berganti pada hari di mana rumah Dayon digeledah polisi. Karena ia tak bisa kembali pulang ke rumahnya, maka Dayon menitipkan putri kecilnya itu ke rumah kakaknya. Dayon terlihat membawa tas yang berisi berkas-berkas pembunuhan Yujung. Ia berpesan pada kakaknya untuk tidak merubah isi tas itu. Ia takut berkasnya tercecer dan hilang. Sebelum berpamitan, Dayon meminta kakaknya Soyeon untuk menjaga putri kecilnya itu. Soyeon cukup heran melihat gelagat Dayon yang sedikit mencurigakan. Ternyata Dayon membuka kasus itu lagi dan mencoba menyelidiki sendiri bersama Yohun. Soyeon merasa khawatir pada Dayon. Ia takut jika pembunuh yang sebenarnya adalah Yohun. Soyeon sangat takut jika adik satu-satunya itu disakiti oleh Yohun. Namun, Dayon mencoba untuk meyakinkan Soyeon bahwa Yohun tak pernah melakukan hal keji itu kepadanya. Pada suatu hari lainnya, Yohun tiba-tiba meminta Dayon untuk berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di sana, Yohun langsung meminta Dayon untuk berpura-pura menjadi istrinya. Ia memperagakan bagaimana pelaku itu membunuh istrinya. Saking mendalami perannya, Yohun tidak sengaja mencekik leher Dayon dengan kuat sehingga menakutinya. Dayon langsung berlari keluar dari rumah Yohun untuk menyelamatkan diri. Dan adegan berganti ke suami Dayon. Dayon kembali mengunjungi suaminya itu dan memberikan kabar terbaru tentang kasusnya itu. Sambil menangis, Dayon mengatakan jika ia takut kepada Yohun. Dayon berkata pada suaminya bagaimana jika pembunuh yang sebenarnya adalah Yohun itu sendiri. Ya, Yohun adalah seorang yang pertama kali memergoki istrinya Meninggoy. Ada kemungkinan jika Yohunlah yang merekayasa itu semua. Mendengar hal itu, suami Dayon menenangkan istrinya dan meminta untuk lebih bersabar dengan keadaan. Jusun harus terbebas dari tahanan agar dapat membantu menguak misteri pembunuhan itu. Jadi, Dayon harus bersikap baik pada Yohun agar Yohun mau memberi saksi di persidangan nanti. Meski pahit, Pak Samin menceritakan bahwa dirinya adalah satu-satunya saksi yang melihat Yohun membunuh istrinya. Itulah sebabnya mengapa Yohun menyekap dan menyiksanya. Mendengar hal itu, Dayon mendapatkan peluang untuk membebaskan suaminya. Jika Pak Samin bersaksi di persidangan, maka suami Dayon bisa terbebas dari semua tuduhan. Dayon segera melepas ikatan lakban itu. Mendengar suara berisik, Yohun berlari menuju ke kamar itu. Melihat Yohun mendekat, Dayon segera menutup pintu kamar itu dan menguncinya. Pak Samin segera menyuruh Dayon untuk menelpon polisi. Tanpa pikir panjang, Dayon menelpon polisi dan meminta bantuan untuk datang ke rumah Yohun. Yohun yang marah pun memukul pintu dengan palu hingga akhirnya ia berhasil menjebol pintu itu dan segera menyergap Pak Samin. Perdebatan sengit terjadi antara Dayon, Yohun, dan Pak Samin. Pak Samin berbohong pada Yohun jika pembunuh sebenarnya adalah Jusun, suami Dayong. Mendengar hal itu, Dayon memotong pembicaraan Pak Samin yang mengadi-ngadi itu. Namun Pak Samin terus meyakinkan Yohun jika pembunuhnya bukanlah dirinya, namun suami Dayon. Samin juga menyudutkan Dayon. Ia mengatakan jika Dayon percaya dengan kebohongan yang ia buat. Ketika ia mengatakan jika Yohun membunuh istrinya sendiri, Dayon langsung percaya kepadanya. Mendengar hal itu, Yohun sangat sakit hati. Mana mungkin dia bisa membunuh istri tercintanya sendiri. Lalu, untuk apa Yohun menyelidiki pembunuhan yang sebenarnya jika dia sendiri memanglah pelakunya? Seketika itu, Yohun teringat dengan kejadian beberapa hari lalu, di mana mertua Yohun merasa kecewa kepadanya karena ia mau bersaksi untuk membebaskan suami Dayon di persidangan nanti. Mertuanya itu sangat terpukul dengan kematian anak cantiknya Yujung. Semua orang percaya jika suami Dayon adalah pembunuh yang sebenarnya. Sedangkan Yohun justru sangat ingin membebaskannya. Mertuanya tentu tak habis pikir dibuatnya. Mereka mengamuk di rumah Yohun hingga menampar menantunya itu. Melihat hal itu, Dayon merasa kasihan pada Yohun. Ia meminta Yohun untuk mengikhlaskan siapapun pembunuhannya dan menghentikan penyelidikan mandirinya itu. Namun, Yohun menolak untuk menyerah. Ia pergi ke toko untuk membeli lakban. Yang sebenarnya, lakban itu akan ia gunakan untuk memperbaiki meja makan yang rusak. Namun, penjaga toko di dekat rumahnya memberikan rekaman CCTV di mana Pak Samin membeli pisau dari toko itu dan bergegas pergi. Dalam CCTV itu ditemukan nomor plat mobil Pak Samin.
Setelah Yohun mengingat CCTV itu, ia segera menanyakan hal itu pada tawanannya. Pak Samin menjelaskan bahwa pisau itu memang sengaja ia beli untuk membunuh suami Dayon, bukan istri Yohun. Semua terlihat bingung dan terkejut mendengar hal itu. Ada hubungan apa antara Pak Samin dengan Jusun? Ternyata suami Dayon berselingkuh dengan istri Pak Samin yang bernama Bu Mina. Ibu Mina adalah guru TK di mana anak Dayon bersekolah di sana. Pada suatu malam, Pak Samin mempergoki istrinya berkencan dengan suami Dayon itu. Melihat kenyataan pahit itu, Pak Samin segera menyelidiki suami Dayon. Hingga pada malam pembunuhan itu, Pak Samin secara tidak sengaja melihat suami Dayon berjalan menuju ke sebuah apartemen. Ia pun langsung mengikuti Jusun. Ia mengira Jusun menyewa rumah khusus untuk bermalam dan berduaan dengan istrinya, Ibu Mina. Namun, ketika Pak Samin mengetok apartemen itu, ternyata ia salah sangka. Ia tidak menemukan istrinya di dalam sana. Justru ada perempuan berambut panjang yaitu istri Yohun yang sedang bersama dengan Jusun, suami Dayon. Jusun terlihat baru saja selesai mandi keramas. Ia mengusap-ngusapkan handuk di kepalanya. Merasa salah paham dengan itu, Pak Samin segera pamit dari rumah itu. Setelah menceritakan semuanya, Pak Samin memaksa Yohun untuk bertanya pada Dayon, karena sebenarnya Dayon lebih mengetahui keseluruhan ceritanya. Adegan kembali ke suami Dayon. Ia mengaku jika ia telah berkencan dengan Ibu Mina. Meski ia berkata hanya sekali, namun pengakuan suaminya itu kembali menyayat hati seorang Dayon. Dengan luka parah di hatinya, Dayon menampar Ibu Mina saat menjemput anaknya pulang dari TK. Hal itulah yang membuat dirinya dibully saat itu, karena ia tanpa ada alasan apapun tiba-tiba menampar seorang guru. Dayon cemburu buta pada suaminya hingga ia dengan tega bisa menampar Ibu Mina di depan publik. Setelah Dayon menampar Ibu Mina, ternyata Dayon juga mengancam akan membunuhnya. Mina yang ketakutan itu pun menceritakan pada Pak Samin bahwa dirinya diteror oleh Dayon. Maka dari situlah Pak Samin mulai menyelidiki kasus itu diam-diam. Tentu sebagai suami yang baik, Pak Samin tidak ingin ada hal buruk yang menimpa istrinya itu. Setelah menceritakan yang sebenarnya terjadi pada dirinya, Pak Samin sepertinya ingin menyadarkan Yohun siapa pelaku pembunuhan itu. Samin segera meyakinkan Yohun tentang pembunuhan itu. Samin menuduh Dayon dan suaminya bersekongkol untuk membunuh istri Yohun. Mereka berdua telah memanfaatkan kepercayaan dan kebodohan Yohun selama ini. Dayon meyakinkan Yohun jika dirinya tak mungkin melakukan itu. Yohun yang dipusingkan dengan kasus itu pun mengamuk dan menancapkan palu di pintu lemari kamarnya. Yohun teringat ketika ia memberikan hasil CCTV kepada polisi. Dalam CCTV itu terlihat jelas wajah Pak Samin dan plat mobilnya. Yohun memaksa polisi untuk menyidik Pak Samin yang membeli pisau dari toko malam itu. Namun, penyidik tak akan mencari tersangka baru jika mereka sudah menangkap satu tersangka. Jadi, Yohun harus menunggu Jusun bebas dan terbukti tidak bersalah untuk bisa menangkap Pak Samin. Mendengar keterangan polisi itu, Yohun meminta petugas untuk melacak nomor plat itu hingga akhirnya ia mendapatkan alamat dan identitas Pak Samin. Segepok uang dalam amplop diserahkan pada petugas kepolisian itu. Kemudian Yohun menunggu di parkiran apartemen Pak Samin. Dari situlah ia bisa menyekap pria malang itu. Setelah Yohun mengingat setiap perentetan peristiwa yang terjadi, ia mulai menyadari Dayon memiliki peran besar dalam kasus ini. Yohun kini mengerti mengapa Dayon sangat ingin suaminya bebas dari tuduhan itu. Dayon sengaja menyembunyikan semua hal yang sebenarnya sudah ia ketahui untuk membebaskan suaminya. Dayon tetap mengelak dan mengatakan jika suaminya memanglah bukan pelakunya. Hingga akhirnya polisi pun tiba di lokasi. Dayon meminta Yohun untuk tidak membuka pintu itu, sedangkan Pak Samin meminta untuk membuka pintu itu. Pak Samin berjanji tidak akan buka mulut tentang peristiwa hari itu. Yohun kini tidak peduli lagi dengan Dayon. Ia berjalan menuju ke pintu rumahnya, sedangkan di belakangnya Dayon dan Pak Samin saling berebut menghalangi Yohun. Ia berjalan menuju pintu. Otaknya kembali merekol semua ingatan yang semakin mengerucut pada pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Mulai dari Pak Polisi yang mengatakan bahwa ia telah terpedaya oleh penipu berkedok persahabatan. Yohun mulai menyadari mengapa istrinya tidak melawan ketika akan dibunuh. Dan
Tiba-tiba ponsel Dayon berdering. Nampaknya kakak perempuannya Soyeon menelponnya. Ketika Yohun menoleh ke belakang, dedeng, Dayon menancapkan palu ke tengkuk leher Pak Samin. Kejadian yang sebenarnya terjadi mulai terkuak. Setelah Dayon bertengkar hebat dengan suaminya, Jusun pergi ke rumah Yujun. Dayon mengikuti kemana suaminya pergi dan melihat suaminya baru saja keluar dari rumah Yujun, istri Yohun. Di tengah hujan badai itu, Dayon menangis di bawah payung hitamnya. Ia bertamu ke rumah sahabatnya itu untuk meminta kejelasan ada hubungan apa di antara Yujun dan suaminya. Namun ketika Dayon bertanya apakah Jusun ke rumahnya, Yujun justru berbohong padanya. Yujun berkata bahwa Jusun tidak ke rumahnya malam tadi. HP Yujun berdering. Ia mendapati pesan dari suami Dayon yang berbunyi bahwa suami Dayon akan menyelesaikan semuanya malam itu. Yujun segera mengambil HP-nya dan mengetik dia sudah datang. Ya, dia yang dimaksud di sini adalah Dayon. Belum sempat mengirimkan pesan itu, Dayon merebut HP Yujun dan menamparnya. Dayon yang gelap mata mencekik leher Yujun. Yujun mencoba menyelamatkan diri dan memberontak, namun kakinya menyenggol kail lemari dan membuat kakinya berdarah. Setelah ia berhasil lepas dari cekikan Dayon, Yujun berlari menuju ke kamarnya, dan di sanalah Dayon menancapkan pisau makan ke perut Yujun. Seketika itu darah bercucuran membasahi lantai kamarnya. Dengan tergopoh-gopoh, Yujun berjalan menuju ke kasurnya dan ia pun meninggoy di kasur itu. Dayon tertunduk lemas dan menangis melihat sahabatnya itu telah tiada. Ia melihat HP Yujun menyala dan tampaknya Yohun menelpon istrinya. Segera Dayon mencoba untuk membuka kunci HP itu, namun ia gagal. Takut perbuatannya diketahui orang, Dayon membersihkan sebagian darah yang ada di lantai dan membersihkan HP dengan sebuah handuk bergambar pelangi. Ya, handuk itu adalah pemberian Dayon untuk sahabatnya sendiri. Ia semakin sedih ketika melihat handuk itu selalu dipakai oleh Yujun. Segera Dayon melempar handuk yang digunakan mandi suaminya itu ke arah jenazah Yujun, dan rambut pendek bekas keramas suaminya Dayon menempel di bibir Yujun. Yohun akhirnya mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan istrinya itu. Setelah kedoknya diketahui, wanita psikopat itu justru menyalahkan Yohun atas pembunuhan yang ia lakukan. Ia berkata jika Yohun tak bisa menjaga istrinya sehingga harus menggoda suami orang lain. Polisi terdengar akan mendobrak pintu rumah Yohun. Mendengar itu, Dayon mulai bersimpuh dan memohon kepada Yohun untuk membebaskan suaminya. Ia masih egois dengan kepentingannya sendiri, bahkan memaksa Yohun untuk menolongnya. Hingga akhirnya polisi berhasil membobol pintu rumah itu. Dayon menancapkan palu ke perutnya sendiri dan ia pun jatuh pingsan. Dan polisi berhasil memasuki rumah Yohun. Melihat ada dua orang tergeletak di sana, maka Yohun otomatis menjadi tersangka. Pasal berlapis dituduhkan kepadanya. Selain membunuh istrinya sendiri, Yohun terjerat kasus penyekapan dan penyiksaan pada Dayon. Sedangkan suami Dayon kini telah bebas. Jusun terlihat menjemput anaknya di rumah Soyeon. Mereka membawa semua barang dan berkas yang dibawa Dayon di dalam tas. Sedangkan Yohun meringkuk di penjara dengan berbagai tuduhan. Yohun sama sekali tak mau buka mulut atas semua kebenaran yang ia ketahui. Tampaknya Yohun tak memiliki cukup bukti untuk melepaskan diri dari tahanan. Sementara itu, Jusung dalam perjalanan membawa anaknya menuju ke rumah sakit, tempat di mana Dayon dirawat atas luka penusukan palu di perutnya sendiri. Di mobil itu terlihat wajah gembira seorang ayah dan anak yang akhirnya bersatu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Anak itu meminta ayahnya untuk mengambil tisu di tas Dayon, dan ternyata di dalam tas itu ditemukan jaket Dayon yang berlumuran darah dan pisau bekas pembunuhan. Ya, film pun berakhir. Tak ada penjelasan lebih lanjut setelah film berakhir. Mobil Jusun berhenti di tengah jalan di mana cuaca kala itu tengah hujan lebat. Kini jalan cerita ada di tangan Jusun. Apakah ia akan mengatakan kebenaran pada polisi? Namun langkah itu tentu akan membuat Dayon masuk penjara. Atau dia membiarkan Yohun meringkuk di penjara atas tuduhan yang salah itu. Gimana kalau kalian yang menentukan jalan cerita selanjutnya? Apakah kalian memilih untuk memenjarakan Dayon atau membiarkan Yohun di penjara? Ya, selamat berkreasi. Terima kasih dan sampai jumpa.